Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Kalau saya amati teman-teman, baik melalui informasi di kata kunci pencarian di YouTube maupun di lingkungan masyarakat sekitar saya sendiri, ada cukup banyak yang nampaknya ingin buka usaha toko plastik, teman-teman. Nah, umumnya latar belakang yang paling banyak itu ada dua. Yang pertama itu alasannya karena plastik itu awet, nggak kadaluarsa, jadi nampaknya usaha plastik ini satu hal yang risikonya minim. Kemudian yang kedua, karena di zaman sekarang kemasan plastik itu dibutuhkan di hampir semua sektor. Jualan apapun sekarang dikemas dalam kantong plastik ya, makanan juga kemasannya sekarang sebagian besar plastik. Nah, kedua hal itu membuat banyak orang yang kepingin mencoba menjalankan usaha ini, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya ada beberapa hal tersembunyi, ada hal-hal yang hidden gitu ya dalam bisnis perplastikan yang tidak terpikirkan oleh orang awam. Jadi ada beberapa risiko terutama ya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, dan baru akan kita tahu kalau kita sudah benar-benar menjalankan usaha ini. Biasanya dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun gitu ya, baru kita tahu. Nah, kalau teman-teman yang sudah beberapa tahun menjalankan usaha toko plastik, saya yakin pasti sudah tahu. Nah, salah satunya adalah soal harga plastik yang nggak stabil, teman-teman, alias naik turun ya. Jadi harga plastik sebenarnya itu kadang naik, kadang turun. Nah, ini nggak semua orang umum itu tahu soal ini, teman-teman. Nah, naik turunnya harga plastik, nggak stabilnya ini sebabnya macam-macam, teman-teman. Bisa karena pengaruh harga bahan baku, ini yang paling sering disampaikan sales ke toko-toko. Hari ini, minggu depan biasanya ada tenggat waktu lah ya, sekitar 1 minggu, minggu depan mau naik gitu, karena harga bahan baku naik, atau bulan depan mau naik karena harga bahan baku plastiknya naik. Biasanya paling sering disampaikan sales-sales ke kami, ke toko-toko plastik itu teman-teman. Yang bikin harga nggak stabil, yang pertama bahan baku. Kemudian yang kedua, itu bisa karena mengikuti permintaan pasar. Maksudnya mengikuti permintaan pasar itu kalau banyak permintaan, kalau lagi laris gitu ya harganya naik, teman-teman. Nah, nanti kalau pas permintaannya minim, biasanya harganya turun. Kadang sudah harganya turun, pabrik-pabrik atau distributor ini kadang juga masih rame-rame kasih diskon, teman-teman. Dan diskonnya gede-gede. Nanti saya tampilkan contoh ya, ada beberapa penawaran diskon dari beberapa produsen plastik dan juga distributor plastik. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, bisa karena faktor distribusi. Ya, tapi ini jarang sekali, teman-teman. Tapi tetap berpengaruh, misalnya kayak kenaikan harga BBM kemarin ya, otomatis ongkos distribusinya naik, kemudian jalan banjir dan sebagainya. Jadi berpengaruh ke harga plastik itu sendiri, teman-teman. Jadi, teman-teman, seperti di judul video ini ya, kita akan coba sharing mengenai hari baik. Jadi bukan cuma mau menikah aja yang menghitung hari baik, teman-teman. Mau buka usaha juga iya, apalagi buka usaha toko plastik yang harganya ini nggak stabil. Artinya kita harus tahu kapan waktu yang paling tepat buat memulai usaha plastik ini. Nah, terutama teman-teman supaya kita bisa menghindari kerugian akibat ketidakstabilan harga seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu terbaik untuk membuka usaha toko plastik adalah ketika harga plastik sedang murah, tentu saja teman-teman, atau sedang turun ya. Karena yang pertama, kalau harga plastiknya sedang murah itu dengan modal yang sama kita bisa dapat barang lebih banyak karena harganya kan sedang murah gitu, teman-teman. Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak atau variannya juga bisa lebih banyak. Kemudian kita bisa membeli dengan harga murah, artinya kita juga bisa menjual dengan harga jual yang murah. Nah, harga yang murah ini akan membantu kita sebagai pedagang baru untuk menarik pembeli. Jadi toko kita terkesan murah, nggak terkesan harganya tinggi, teman-teman. Karena kita sudah membeli dalam harga yang murah, kita bisa menjual juga dengan harga murah. Ini menarik sekali untuk konsumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaannya, teman-teman. Lah, terus kapan harga plastik itu murah dan kapan harga plastik itu naik tinggi gitu ya. Nah, ada cara mudah yang bisa kita pelajari berdasarkan pola atau ya kecenderungan yang berulang setiap tahun, teman-teman. Walaupun ini tidak bisa dipastikan 100%, tidak akan 100%, tetapi ini bisa menjadi acuan kita karena peluangnya juga cukup tinggi, kemungkinannya cukup tinggi, polanya selalu berulang seperti itu. Biasanya harga kemasan plastik itu akan naik menjelang akhir tahun. Nah, ini ketika saya bikin video ini bulan Oktober,
hampir November, ini sedang mulai ancang-ancang teman-teman, persiapan untuk naik di bulan Desember menjelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Nah, selain menjelang Natal dan Tahun Baru, harga plastik atau kemasan-kemasan itu akan naik juga menjelang puasa dan Lebaran. Itu sudah pasti teman-teman. Karena di kedua momen ini, Natal, Tahun Baru, dan puasa Lebaran ini, biasanya permintaan untuk kemasan-kemasan plastik dan kertas biasanya juga ya, itu cukup tinggi teman-teman. Ada lonjakan yang cukup tajam. Nah, nanti setelah beberapa bulan momen ini berakhir, 1 bulan atau setengah bulan atau ya beberapa waktu setelah momen ini mulai mereda gitu ya, euforianya mulai turun, harga plastik juga mengikuti turun teman-teman. Biasanya sampai dengan pertengahan tahun gitu ya. Nanti tergantung lebarannya jatuh di bulan apa gitu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau buka usaha toko plastik nih teman-teman, jadi teman-teman harus menghitung dulu kapan hari baiknya, kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan harga yang murah, yaitu beberapa bulan sebelum Natal Tahun Baru atau sebelum puasa dan Lebaran. Ya setidaknya kalau saya teman-teman itu menghitungnya antara 5-6 bulan sebelum kedua momen itu. Kita pilih aja mau sebelum Natal Tahun Baru atau mau sebelum Lebaran. Itu kalau saya hitungannya sih 5-6 bulan sebelum Lebaran kemarin saya waktu membuka usaha toko ini. Gitu ya, selain untuk mendapatkan harga yang cenderung masih murah di waktu-waktu itu ya, 5-6 bulan sebelum hari raya puasa Lebaran itu, untuk usaha baru ini kita jadi punya waktu untuk mengenalkan usaha kita ke masyarakat. Jadi waktu 5-6 bulan ini kita pakai untuk mengenalkan seluas-luasnya toko kita ini, usaha kita ini yang baru dibuka ini ke masyarakat. Jadi nanti ketika momennya datang, ketika sudah memasuki bulan puasa dan menjelang Lebaran, sudah banyak orang tahu nih kalau kita toko plastiknya udah buka. Jadi mereka sudah bisa mulai berbelanja di tempat kita teman-teman. Nah, akhir kata teman-teman, bisnis apapun, usaha apapun itu, termasuk usaha plastik atau usaha yang lainnya, sebenarnya butuh proses dan ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Tidak semudah ketika kita melihat orang lain membuka usaha itu dan berhasil. Dan yang jelas teman-teman, namanya bisnis itu butuh proses ya. Tidak bisa instan seperti kopi atau mie instan. Dituang air panas 3 menit udah matang ya kalau mie instan itu. Tapi kalau namanya usaha, bisnis pasti butuh proses dan juga perjuangan. Dan itu bertahap, otomatis butuh waktu, nggak bisa buru-buru. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini memberi manfaat ya buat teman-teman, terutama yang punya rencana untuk membuka usaha toko plastik.